Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Rosate Jabuana selaku dosen pengampu mata kuliah logika dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Perkenalkan, saya Hanina Diastiti sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang materi kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Andian Akhya dengan NPM 152, Bintang Sugara Tarigan dengan NPM 158, Anggi Amelia Putri dengan NPM 166, Griselda Zarfan dengan NPM 174, dan saya sendiri, Hanina Diastiti dengan NPM 175. Materi yang akan kami bahas yaitu apa logical fallacy atau sesat pikir, dan bagaimana penerapannya dalam penalaran hukum. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari materi kami. Logika sebagai sub pembahasan dari ranah filsafat mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui yang juga mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Penalaran hukum dipergunakan untuk mencari dasar sebuah putusan secara hukum, sedangkan untuk membuat sebuah penalaran harus dilakukan dengan berpikir. Namun, dalam prosesnya, seringkali dalam berpikir atau mengemukakan suatu argumen yang mengacu pada kesalahan atau tidak tepat dalam kesimpulannya. Hal ini disebut dalam logical fallacy atau kesesatan berpikir. Tidak jarang argumen tersebut tidak memenuhi kaidah logika yang nantinya akan menimbulkan suatu tindakan yang salah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Aryan Ahya dengan NPM 211000152. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai definisi sesat pikir. Hampir semua buku, teks tentang pengantar logika memuat uraian tentang rancuan berpikir, yang dalam bahasa Inggris disebut fallacy. Perkataan fallacy dalam bahasa Inggris ini secara umum berarti gagasan atau keyakinan yang salah atau palsu. Misalnya, keyakinan bahwa semua manusia adalah jujur adalah suatu fallacy. Tetapi, para logisi menggunakan istilah tersebut dalam pengertian teknis yang lebih sempit, yakni sebagai kekeliruan dalam penalaran atau argumen. Kesalahan dalam penyusun bahan-bahan pengolahan logika dengan mengabaikan pola-pola penalaran pada bidang disiplin tertentu tentunya akan memunculkan suatu konklusi yang tidak sesuai dengan kehajiman berpikir pada disiplin ilmu tertentu. Penyimpangan dari pola-pola pemikiran tersebutlah yang kemudian dikenal dalam logika dengan istilah kekacauan penalaran atau kesesatan berpikir atau sesat pikir, atau ada juga yang menggunakan istilah kekeliruan berpikir yang dalam istilah filsafat ilmu disebut sebagai fallacy. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Bintang Sugara Tarigan NPM 211000158. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya mengenai definisi dari sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy adalah kesesatan logika berpikir yang timbul karena terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Penalaran yang sesat ini dapat terjadi apabila susunan premis yang ada tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Dalam artian, kesesatan atau fallacy muncul ketika suatu argumen terbentuk dari premis-premis yang tidak berkaitan dengan argumen yang ada. Jadi sederhananya, logical fallacy merupakan kesalahan logika berpikir seseorang dalam menyampaikan sebuah argumen yang salah dan bertele-tele. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai jenis-jenis dari logical fallacy, yaitu perlu diketahui bahwasanya jenis-jenis dari logical fallacy ini ada banyak. Namun di sini kita ambil 4 saja yang pada umumnya itu seringkali kita temui di sekitaran kita. Yang pertama itu ada argumentum ad hominem, yaitu bentuk sesat logika yang terjadi ketika seseorang memberikan sebuah argumen yang tidak relevan dengan topik yang terjadi atau tengah dibicarakan, melainkan hanya mengeluarkan premis-premis yang menyerang pribadi atau reputasi dari si lawan bicaranya demi memenangkan sebuah argumen. Jadi sederhananya, argumentum ad hominem ini memberikan sebuah argumen yang menyerang pribadi ataupun reputasi dari si lawan bicaranya, bukan untuk membalas sebuah argumen. Sederhananya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya argumentum ad baculum, yaitu argumen yang diajukan berupa ancaman dan desakan lawan bicara agar menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa menolak
bahwa jika menolak akan berdampak negatif kepada dirinya. Yang ketiga, argumentum ad ignorantiam, yaitu bentuk sesat logika yang terjadi ketika suatu argumen yang dinyatakan adalah benar karena belum terbukti kesalahannya. Atau sebaliknya, sebuah argumen dinyatakan salah karena belum terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir itu ada argumentum ad populum, yaitu bentuk sesat logika yang terjadi ketika suatu argumen yang menilai suatu pernyataan adalah benar jika diamini atau disetujui oleh banyak orang. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih rekan saya. Saya Anggi Amelia Putri, NPM 21100000166. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sesat pikir dalam penalaran hukum. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu penalaran hukum. Penalaran hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum, baik pelanggaran hukum maupun perbuatan hukum, dengan menggunakan nalar atau berpikir secara praktis, yang akhirnya menghasilkan sebuah putusan-putusan hukum atau aturan-aturan hukum. Nah, kita sudah mengetahui kan apa itu penalaran hukum. Ada nggak sih sesat pikir dalam penalaran hukum? Jelas ada. Tidak dipungkiri, dalam penalaran hukum pasti ada sesat pikir. Biasanya terjadi pada hakim ataupun penegak hukum lainnya. Sesat pikir juga tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa mempengaruhi bagaimana cara berpikir orang lain. Kita bisa memberikan argumentasi agar argumen tersebut diterima oleh orang lain. Adapun caranya seperti memaksa, menakut-nakuti, ataupun mengancam. Di sini saya Griselda Zarfan dengan NPM 211000174. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggi. Sesat pikir biasa terjadi dalam kesalahan menyusun bahan-bahan pengolahan logika karena mengabaikan pola-pola penalaran pada bidang disiplin tertentu yang akan menimbulkan suatu konklusi yang tidak sesuai dengan cara berpikir pada disiplin ilmu tertentu. Dan kesalahan konsep itulah yang mengakibatkan alur nalar sesat dan kesimpulan yang menyesatkan. Dalam kasus hukum acara pidana yang menyebabkan terjadinya sesat pikir atau fallacy antara lain yaitu kesalahan memahami konsep hukum dalam KUHP, kesalahan dalam meletakkan proposisi dalam penalaran hukum karena proposisi ini berfungsi sebagai pernyataan pembenar terhadap premis selanjutnya untuk memunculkan kesimpulan atau keputusan. Dan sesat pikir dalam penalaran hukum yang menyangkut tentang berargumen biasanya didukung dengan emosi, kecemasan, dan kebencian. Di sini saya akan memberikan contoh dari sesat pikir itu sendiri, yaitu seperti di sebuah persidangan ada seorang pelaku penganiayaan anak berkebutuhan khusus. Pelaku tersebut menyerang fisik anak berkebutuhan khusus yang menimbulkan luka di bagian kepalanya. Saat persidangan berlangsung, pengacara dari pihak pelaku mengatakan, klien saya menyerang korban bermula saat nyawa klien saya terancam karena anak berkebutuhan khusus ini membawa sebuah pisau tajam. Maka berhak klien saya memberikan tindakan, kata si pengacara pelaku tersebut. Dan pada putusan akhir ditetapkan penyelesaian restoratif justice dalam persidangannya. Peristiwa ini termasuk ke dalam sesat pikir, yaitu argumentum ad hominem. Karena seharusnya sebelum hakim ini menetapkan restoratif justice, harusnya dikaji lebih maksimal dahulu kasusnya, karena bisa saja sebenarnya anak berkebutuhan khusus ini tidak berniat untuk mencelakai sang pelaku atau untuk mendekati pelaku, tapi mungkin dia hanya sekedar lewat di depan sang pelaku dan tidak ada berniat untuk melukai sang pelaku. Namun di sini sang pengacara hanya berfokus kepada kekurangan dari si anak berkebutuhan khusus ini. Contoh selanjutnya itu argumentum ad populum. Ada seorang kiai yang kaya raya, rajin ibadah, rajin sedekah. Pada minggu lalu, kiai ini tertangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat dalam trading ilegal, yang mana hal ini dilarang dalam undang-undang. Namun, masyarakat sekitar tidak percaya akan hal ini dan tetap menganggap kiai ini adalah seseorang yang sangat baik.
Nah, dari kasus ini kan bisa kita lihat bahwa adanya sesat pikir dalam masyarakat ini, yang mana menyimpulkan segala sesuatu dengan standarnya. Baik, di sini saya Adian Ahya dengan NPM 211000152 akan mencoba mengemukakan kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi sesat pikir ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali dari logika dasar atau penalaran hukum itu sendiri menimbulkan argumentasi yang rancu dan tidak tepat. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, praktik dari logical fallacy juga banyak ditemukan dalam hukum acara. Sesat pikir itu dipakai oleh praktisi hukum untuk menjalankan fungsi atau tugasnya dalam penyelenggaraan proses pengadilan sehingga sesat pikir dalam penalaran hukum itu ada. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk saran yang telah kami simpulkan yaitu, praktisi hukum hendaknya memahami dulu bidang ilmu yang akan dikaji untuk menghindari kesalahan dalam kesimpulan atau keputusan tersebut. Mahasiswa untuk menjadi praktisi hukum yang baik, wajib diberi pengajaran tentang prinsip-prinsip logika dasar dan penalaran hukum. Kedua hal tersebut membuat praktisi hukum mampu memahami hukum itu sendiri secara kritis dan rasional, serta dapat menentukan dasar pembenaran atas suatu putusan hukum. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat dan mengumpulkan materi. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau begitu, langsung saja dimulai dari pertanyaan pertama dari Gani. Pertanyaannya itu, apakah argumentum ad ignorantiam bila dinyatakan benar atau salah itu bisa dipastikan salah? Silahkan untuk rekan saya menjawabnya. Baik, saya Bintang Sugara Tarigan, NPM 211000158. Baik, sebelumnya saya jelaskan kembali ya, bahwasanya argumentum ad ignorantiam itu bentuk sesat logika yang terjadi ketika suatu argumen yang dinyatakan benar karena belum terbukti kesalahan. Atau sebaliknya, suatu argumen yang dinyatakan salah karena belum terbukti kebenaran. Nah, jadi kalau kita kembali ke pertanyaannya Gani, apabila suatu pernyataan itu dinyatakan benar atau salah, apakah bisa dipastikan kebenaran atau kesalahannya? Jawabannya belum tentu. Dilihat dari mana suatu pernyataan tersebut berasal. Apakah memang dari hal yang valid, yang memang bisa dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berangkat dari ketidaktahuan. Kalau memang berasal dari hal yang valid, yang memang bisa dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, maka tentunya juga bisa dipastikan kebenaran atau kesalahannya. Tetapi, jika suatu pernyataan berangkat dari ketidaktahuan, maka baik kebenaran ataupun kesalahannya tidak bisa dibuktikan, sehingga tidak akan menghasilkan kesimpulan apapun. Jadi balik lagi, suatu pernyataan bisa dipastikan kebenaran atau kesalahannya, itu dilihat dari mana pernyataan tersebut berasal. Apakah dari hal yang valid yang memang bisa dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, ataukah berangkat dari ketidaktahuan. Mungkin untuk contohnya bisa ditambahkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menambahkan, seperti yang Bintang tadi bilang, contohnya tuh misal kayak Gani tuh nggak suka nih lagu terbarunya Justin Bieber, terus bakal beranggapan bahwa semua lagu Justin Bieber tuh nggak enak didengar, padahal pasti juga gitu. Jadi sesuatu yang benar atau salah itu belum bisa dipastikan salah juga, karena semuanya tuh terletak pada pemikiran seseorang gitu. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Labib, bagaimana maksud dari kesalahan berpikir itu? Apakah dalam ranah objeknya itu pemikiran atau penyampaian bahasa? Silahkan untuk rekan saya menjawabnya. Baik, di sini saya Nen Ahya dengan NPM 1100052. Izin menjawab dari pertanyaan Labib bahwa kesalahan berpikir itu berangkat dari pemikiran seseorang, seperti yang saya bilang tadi. Pemikiran seorang itu kan beda-beda mengenai persepsi tertentu, entah itu objeknya atau penyampaian bahasanya. Bisa aja kesalahpahaman atau hal yang lainnya itu berangkat dari pikiran seorang. Jadi makanya belum tentu salah, belum tentu benar. Oleh karena itu, sesat pikir ini juga dibagi ke dalam banyak jenis seperti yang dipresentasikan.
dalam materi sesat pikir ini gitu. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Anggia Amelia Putri, NPM 166 ingin menambahkan. Jadi kesalahan berpikir itu bermula dari apa yang dia pikirkan, lalu dia implementasikan dalam kenyataannya. Jadi ketika yang di pikirannya itu terdapat kesalahan atau adanya perbuatan hukum yang melanggar dalamnya, maka bisa dikatakan itu termasuk dalam kesalahan berpikir. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Ridik, yaitu apa yang membedakan ad hominem tipe 1 dan tipe 2? Jelaskan beserta contoh. Baik, saya akan langsung jawab ya. Jadi memang benar argumentum ad hominem itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 yang abusive dan tipe 2 itu yang circumstantial, yang pada dasarnya dua tipe ini tuh sama aja gitu, tetap menyerang pribadi si lawan bicaranya atau reputasi si lawan bicaranya, bukan argumen yang diberikan oleh lawan bicara. Tetapi terdapat perbedaan pada yang argumentum ad hominem yang tipe 2 ini, yaitu lebih menitik beratkan atau menekankan kepada hubungan ataupun kepercayaan dan juga lingkungan dari si lawan bicaranya. Jadi ada hal-hal yang berbau sara memang kalau yang pada tipe 2 itu. Nah, mengenai contohnya, untuk yang argumentum ad hominem tipe 1, kita ambil sebuah cerita misalkan gitu ya. Kayak saya nih berkunjung ke rumahnya Andian misalkan. Nah, sampai di rumah Andian, saya disuguhkan berbagai makanan. Dan ketika saya makan, ternyata makanan itu tidak enak, hambar rasanya. Saya bilang, saya kritik ke Andian, bahwa makanannya tidak enak, hambar, ini itu dan segala macam, pokoknya tidak enak makanan. Nah, alih-alih si Andian menerima atau membalas dengan argumen yang valid, yang memang logis, malah membalas dengan argumen yang menyerang pribadi saya, dengan mengatakan bahwa kamu juga belum tentu bisa masak seperti ini, kamu kan laki-laki. Nah, kesesatan berpikir dapat dilihat dari situ, bahwa ketika kita memberikan kritikan tetapi dibalas dengan argumen yang malah menyerang pribadi kita, seperti tadi sebelumnya, yang mengatakan bahwa saya laki-laki, belum tentu bisa masak. Nah, itu orang-orang seperti itu bisa disebut sebagai orang-orang yang sesat berpikir, khususnya dalam hal ini itu argumentum ad hominem yang tipe 1. Kemudian untuk yang contoh tipe 2-nya, yang circumstantial, sebelumnya kan disebutkan bahwasanya yang tipe 2 ini itu lebih pada hal-hal yang berbau sara, kepada kepercayaan, ras, dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh sederhananya seperti saya tidak setuju dengan pendapat Robert, karena Robert bukan beragama Muslim. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa kesesatan berpikirnya itu berdasarkan karena ketidaksetujuan, bukan berasalkan dari atas penalaran apa yang diberikan dari argumen si Robert ini, tetapi ketidaksetujuan saya itu karena si Robert ini bukan beragama Muslim atau tidak seagama dengan saya. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan dari Ridik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nabil, pertanyaan keempat yaitu, apakah ada implementasi sesat pikir di ranah hukum pidana? Saya sendiri akan menjawab dan menjelaskannya secara singkat. Jawabannya itu ada. Implementasinya itu biasanya dilihat di pengadilan dan dilakukan oleh para pengacara, pihak terdakwa maupun korban. Biasanya pengacara akan memakai argumen sesat pikir untuk membela kliennya dalam bukti tambahan di depan hakim untuk menambahkan tuntutan atau hukuman. Untuk contohnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya Griselda Zarfan akan melanjutkan penjelasan dari Hanina. Seperti yang sudah saya jelaskan pada saat presentasi, contohnya itu adalah ketika seorang anak berkebutuhan khusus membawa sebuah senjata tajam, kemudian orang lain menganggap bahwa itu adalah sebuah ancaman dan orang tersebut menyerang anak berkebutuhan khusus itu gitu, hingga kepalanya terluka. Kemudian
Dalam persidangan, pengacara si pelaku mengatakan klien saya menyerang korban bermula saat nyawa klien saya terancam karena anak berkebutuhan khusus ini gitu. Karena si anak berkebutuhan khusus ini membawa sebuah pisau tajam, maka berhak klien saya memberikan tindakan gitu terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan pada putusan akhir ditetapkan penyelesaian restoratif justice dalam persidangannya. Peristiwa ini termasuk juga ke dalam sesat pikir argumentum ad hominem, karena seharusnya sebelum hakim memutuskan untuk menggunakan restoratif justice harusnya dikaji lebih maksimal dahulu kasusnya, karena bisa saja si anak berkebutuhan khusus ini tidak mendekati pelaku namun hanya sekedar lewat di depannya saja dan tidak berniat untuk mencelakai orang tersebut gitu. Namun pengacara ini hanya berfokus dan menyalahkan anak berkebutuhan khusus ini karena kekurangannya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Siti Saadah, apakah ada contoh sesat pikir lainnya? Tolong dijelaskan contohnya seperti apa. Untuk rekan saya, silakan menjawab. Baik, dari sesat pikir itu terdapat 15 jenis. Saya akan menyebutkan selain dari 4 yang kami presentasikan, yaitu ada apple to emotion. Apple to emotion itu memanipulasi perasaannya dalam berargumen sehingga tidak menggunakan argumen yang logis. Contohnya itu seperti peristiwa, jadi kakek Doni itu seorang irjen polisi di kepolisian. Suatu ketika ada tes akpol, kakek Doni ini ketahuan oleh panitia seleksi penerimaan akpol karena beliau membayar seseorang untuk membantu meloloskan keponakannya. Hal tersebut terdengar sampai kepada Kapolri, sehingga jabatan kakek Doni ini tuh diberhentikan secara tidak hormat. Namun, Doni tersebut terus membanggakan kakeknya dan selalu bilang kepada teman-temannya, so banget tuh Kapolrinya, padahal banyak juga polisi-polisi lain yang kayak gitu. Ini karena kakek gua pangkatnya tinggi aja, makanya langsung diberhentikan. Nah, hal yang Doni lakukan itu termasuk ke dalam sesat pikir. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjawab pertanyaannya. Untuk sesi tanya-jawab saya cukupkan, dan dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.